Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, para penuntut ilmu dan pencari ilmu? Untuk seri pengantar kuliah pengantar manajemen, pertemuan ke-11 ini kita akan membahas tentang teori motivasi dan manajemen motivasi. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah diharapkan siswa atau mahasiswa memahami konsep dasar motivasi dalam konteks manajemen. Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan teori-teori motivasi yang utama, di mana dalam presentasi kali ini kita akan hadirkan ada 5 atau 6 teori motivasi. Kemudian tujuan yang ketiga adalah diharapkan mahasiswa dapat mengidentifikasi cara-cara mengelola motivasi dalam organisasi. Kita mulai dengan pengertian motivasi. Definisi motivasi sendiri adalah dorongan internal yang mengarahkan individu untuk mencapai tujuan. Pentingnya motivasi dalam manajemen karena bila seluruh level, seluruh karyawan dalam organisasi yang ada di manajemen itu semuanya memiliki motivasi yang tinggi, maka akan terjadi peningkatan produktivitas, juga akan mengurangi turnover, juga akan meningkatkan kepuasan dan keterlibatan karyawan. Kenapa demikian? Dibayangkan bila dalam satu organisasi di setiap level dari top manajemen sampai staf operasional semuanya memiliki motivasi yang tinggi untuk kerja, mereka datang tepat waktu, selalu menyelesaikan tugas sesuai dengan yang diharapkan, dan mereka tidak merasa letih dan tidak merasa lelah ketika pulang dari kerja, dan mereka sangat berbahagia ketika sedang istirahat, dan juga mereka bisa mengaktualisasikan dirinya pada saat mereka bekerja. Tentu saja hasil yang diproduksi, baik itu produk maupun jasa di perusahaan tersebut, akan lebih terlihat bernilai. Pernahkah Anda sebagai customer melihat, misalkan Anda masuk ke dalam sebuah restoran yang diisinya karyawan-karyawannya semuanya sangat termotivasi, semuanya sangat berbahagia, semuanya sangat senang. Begitu Anda datang, Anda bisa merasakan kesenangan tersebut dan mereka pun sangat senang menyambut Anda. Kira-kira sebagai customer apakah Anda menjadi ikut senang atau akan menjadi tidak senang? Menurut saya, kebanyakan customer bila bertemu situasi yang seperti itu, dia akan merasa senang, sehingga akan meningkatkan produktivitas juga dari sisi penjualan atau omset. Bisa jadi customer tadi karena begitu senangnya dengan suasana yang tercipta di restoran tersebut, ditambah dengan produk yang berkualitas, layanan yang baik, akhirnya tadinya dia hanya membeli untuk makan berdua, kemudian dia jadi nambah lagi beli untuk dibawa pulang. Dan juga dia akan merekomendasikan kepada peers atau kelompok teman-temannya agar datang ke restoran tersebut. Terus untuk mengurangi turnover, memang sulit untuk menemukan idealnya seluruh karyawan itu bisa seluruhnya datang kerja dan termotivasi. Kadang ada saja yang kerjanya tidak ada motivasi atau bermotivasinya negatif. Sebagai seorang manajer atau pemilik perusahaan, bila ada karyawan-karyawan yang tidak termotivasi, tentunya Anda akan melakukan evaluasi dan akhirnya akan mengganti mereka dengan orang-orang yang lebih muda, yang lebih bisa menghasilkan kerja yang lebih baik. Bila semua karyawan sudah termotivasi, maka Anda tidak perlu melakukan penggantian tersebut. Artinya tidak perlu ada turnover karyawan, baik di level manager, supervisor, top management maupun juga staff operasional. Yang ketiga, apabila semua karyawan juga termotivasi dari semua level, tentu semua karyawan akan merasakan kepuasan dalam bekerja karena mereka selalu dilibatkan. Ini adalah tujuan yang ingin dicapai dari materi yang akan kita sampaikan kali ini. Kita masuk teori yang pertama, teori kebutuhan Maslow, di mana setiap manusia itu ingin dipenuhi. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis,
seperti sandang, pangan, papan, kemudian kebutuhan keamanan, kemudian kebutuhan sosial, kemudian kebutuhan penghargaan, dan terakhir kebutuhan aktualisasi diri. Contoh, bila Anda seorang Cristiano Ronaldo, saat ini kebutuhan apa yang Anda butuhkan dari 5 teori hierarki kebutuhan Maslow ini? Apakah Cristiano Ronaldo masih butuh kebutuhan fisiologis? Apakah dia masih butuh kebutuhan keamanan? Apakah dia masih butuh kebutuhan sosial? Apakah dia masih butuh kebutuhan penghargaan? Harganya sudah banyak sekali. Sekarang yang dibutuhkan Cristiano Ronaldo adalah kebutuhan aktualisasi diri, sehingga apapun yang dia sampaikan, dia utarakan, dia lakukan, semuanya itu menjadi nilai value kepada seluruh penggemarnya dan mempengaruhi orang-orang di bawahnya. Hal yang sama juga terjadi misalkan pada seorang Lionel Messi. Atau siapa saja Anda bisa sebutkan nama orang-orang yang sudah mengaktualisasikan dirinya sedemikian rupa sehingga dia menjadi sangat terkenal dan sangat kuat saat ini. Kita lanjut ke teori yang berikutnya, teori motivasi Hygiene Herzberg. Menurut Herzberg, faktor motivasi dan hygiene itu sangat penting akan bangkitkan motivasi seseorang. Faktor motivasi diantaranya apabila terjadi pencapaian, misalkan target salesnya tercapai, akhirnya dia mendapatkan pengakuan manager of the year, player of the month, man of the match, dan dia dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab sehingga akhirnya dia siap ketika diberikan tanggung jawab. Faktor hygiene adalah yang di luar dirinya, diantaranya adalah kondisi kerjanya, gaji, dan kebijakan perusahaan. Contohlah, kita melihat sebuah klub sepak bola di Liga Inggris yang dulunya sangat terkenal sekali dan sekarang pun juga masih sangat terkenal, termasuk klub yang kaya raya yang bernama Manchester United. Sudah beberapa tahun, bahkan udah 10 tahun lebih, prestasinya tidak pernah bisa kembali menjadi penguasa di Liga Inggris. Konon, siapapun yang kerja sebagai pelatih di sana tidak akan berhasil. Siapapun pemain baru yang didatangkan ke sana tidak akan berhasil. Bisa jadi karena kondisi kerjanya tidak seperti klub-klub lain yang pada umumnya. Mungkin di sana ada friksi-friksi di ruang ganti dan lain sebagainya. Kalau dari masalah gaji, Manchester United tidak mungkin tidak bisa membayar gaji karyawan dengan besar. Pasti pemain-pemain yang kerja di sana, pelatih yang kerja di sana, semuanya digaji dengan gaji yang besar. Yang jadi masalah di sana mungkin kebijakan perusahaan yang mungkin lebih ke arah komersil atau bisnis oriented, bukan dari prestasi di lapangan bola. Karena menurut manajemen Manchester United, buat mereka tidak peduli prestasi sepak bolanya mentereng atau tidak, ketinggalan jauh dari Liverpool maupun Manchester City, tidak penting buat mereka. Yang penting adalah secara komersial pendapatan klub sangat tinggi. Ya. Karena itu, dari teori motivasi dan hygiene Herzberg ini, implikasi bagi manajer adalah fokus pada motivasi internal. Yang ketiga adalah teori harapan Fromm. Viktor Fromm mengatakan bahwa harapan, intervensi, dan variansi itu adalah faktor-faktor pembentuk motivasi. Di mana teori harapannya adalah setiap orang memiliki harapan bahwa usaha akan membawa hasil. Instrumentasinya adalah hasil yang diperoleh akan mendapatkan penghargaan, dan variansinya adalah nilai atau kepentingan dari penghargaan tersebut akhirnya akan menjadi motivasi bagi seseorang. Penerapannya adalah penghargaan berbasis kinerja. Ya, misalkan Anda sebagai fans Manchester United sekarang harapannya apa? Dengan akan datangnya pelatih baru, misalkan Ruben Amorim. Semalam baru saja Ruben Amorim membawa timnya di laga perpisahan Sporting Lisbon melawan Manchester City dengan kemenangan yang luar biasa dengan skor 4-1. Harapan apa sebagai fans United melihat Ruben Amorim kemudian akan menjadi kepala pelatih atau manajer dari klub sepak bola Manchester United? Tentu harapan fans sangat tinggi. Tinggal apakah nanti si Ruben
Ben Amorim tersebut dapat memberikan hasil yang baik, ya, sehingga akan memberikan penghargaan kepada seluruh fans Manchester United untuk happy dengan klubnya. Teori yang keempat adalah teori keadilan Adams. Menurut Adam, perasaan adil dalam organisasi ini sangat penting, sangat mempengaruhi motivasi seseorang. Menurutnya, perbandingan input dan output karyawan dengan orang lain itu sangat penting. Jika karyawan membanding-bandingkan dengan orang lain atau karyawan lain dan dia merasa adil, maka motivasinya akan meningkat. Jika dia merasa diperlakukan tidak adil dibanding dengan karyawan atau orang yang lain, maka motivasinya akan menurun. Implikasinya bagi manajemen, dibutuhkan adanya transparansi dan keadilan dalam evaluasi dan reward. Kelima adalah teori self-determination. Edward Deci dan Richard Ryan mengatakan bahwa motivasi intrinsik dan kebutuhan dasar ini yang utama, di mana mereka merasakan bahwa motivasi intrinsik dan kebutuhan dasar diantaranya adalah kebutuhan kompetensi, keterhubungan, dan otonomi. Relevansinya di tempat kerja diantaranya memberikan otonomi dan dukungan. Contoh, Timnas Indonesia, Erick Thohir sudah memberikan otonomi yang sangat besar kepada seorang Sintayong sebagai pelatih kepala timnas senior untuk melakukan pola latihan maupun juga kebijakan untuk memotong generasi, kebijakan untuk mencari pemain naturalisasi yang diberikan seluas-luasnya dukungan dari seorang ketua PSSI Bapak Erick Thohir kepada Sintayong, sehingga akibatnya organisasi jadi lebih baik dan prestasi datang dengan sendirinya. Tapi bila tidak berhasil, maka bukan tidak mungkin Sintayong akan dipecat karena sudah diberikan otonomi yang begitu besar dan dukungan yang begitu besar dari negara, tapi dia tidak bisa memberikan. Yang keenam adalah teori penguatan Skinner. Menurut Skinner, adanya pengaruh penguatan positif dan negatif, hukuman dan pemadaman. Penguatan positif adalah reward atas perilaku yang diinginkan. Penguatan negatif akan menghilangkan hal negatif ketika kinerja meningkat. Hukuman dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Aplikasinya memberikan insentif langsung atas kinerja yang baik. Misalkan dalam Timnas Indonesia, persaingan sangat ketat untuk menjadi pemain inti atau pemain utama. Contoh di posisi kiper sekarang udah ada Martin Pas. Apakah kemudian pemain-pemain kiper cadangan seperti Hernando Ari, Nadeo Argawinata, dan yang lain sebagainya kemudian tidak termotivasi? Apabila Martin Pas bermain baik dan diberikan reward atas performance-nya, maka motivasi mereka yang di bawah juga ikut naik. Tapi ketika misalkan Martin Pas bermain buruk tapi masih dibiarkan atau malah masih diberi reward, itu kan menjadi hal yang negatif, sehingga berikutnya performanya bukannya meningkat malah akan makin buruk karena merasa tidak perform juga, tidak diberikan teguran apapun, atau akhirnya diberikan teguran dan diberikan hukuman. Kenapa? Karena Martin Pas, kenapa Anda bermain jelek? Anda bermain jelek, kami kasih hukuman. Anda tidak main di laga penting lagi. Posisi Anda digantikan oleh Hernando Ari dan juga atau Nadeo. Dengan adanya hukuman tersebut, maka baik Martin Pas, Hernando Ari maupun Nadeo akan terjaga motivasinya, sehingga mereka tahu ketika kiper utama nanti banyak melakukan kesalahan, dia akan dihukum. Yang akan main berikutnya adalah kiper cadangan 1 dan kiper cadangan. Untuk memotivasi, manajemen motivasi di berbagai level dirumuskan seperti ini. Untuk manajemen puncak, meningkatkan motivasi mereka dengan memberikan otonomi dan dukungan strategi. Untuk manajemen menengah, meningkatkan motivasi mereka dengan pelatihan kepemimpinan dan pengakuan kontribusi. Untuk manajemen lini, supervisor, tim leader, dan sebagainya,
Tingkatkan motivasi dengan menciptakan rasa keadilan, distribusi beban kerja. Jangan sampai ada satu orang yang merasa beban kerjanya lebih berat sendiri dibanding lain. Untuk level staf operasional, penguatan positif dan penghargaan berbasis kinerja lebih diutamakan. Jangan sampai ketukar, karena bila Anda salah menerapkan manajemen motivasi di berbagai level ini, bukannya hasilnya organisasi yang termotivasi baik, malah bisa jadi berantakan. Di era tantangan 2024, dengan adanya ketidakpastian ekonomi, persaingan global, dan transformasi digital, setiap pengambil keputusan harus pintar melihat bagaimana meningkatkan motivasi timnya. Pendekatan yang relevan adalah fleksibilitas kerja, kolaborasi lintas level menggunakan teknologi. Oke, di slide terakhir, kita akan menyampaikan pertanyaan. Jelaskan mengapa penting untuk memahami motivasi di berbagai level manajemen. Pertanyaan kedua, jelaskan penggunaan teori motivasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan puas. Pertanyaan ketiga, jelaskan bagaimanakah manajemen motivasi dapat menjadi kunci keberhasilan organisasi. Silakan jawab 3 pertanyaan tersebut. Bukan berarti Anda juga akan langsung menjadi seorang manajer yang jago memotivasi teman-teman, karena banyak lagi teknik-teknik motivasi, atau bila Anda menjadi seorang motivator, pengalaman itu sangat dibutuhkan. Tidak bisa hanya belajar teori seperti ini, tiba-tiba Anda sudah mengaku sebagai motivator. Bila Anda menjadi seorang manajer yang juga sekaligus sebagai motivator, banyaklah mengenyam pengalaman, dan mulailah dari sekarang. Saat Anda masih menjadi mahasiswa, mulailah dari sekarang Anda mencoba menjadi seorang motivator. Bila Anda berhasil dari sekarang, kemungkinan besar di masa depan saat Anda mendapatkan benar-benar posisi jabatan manajer di sebuah perusahaan, Anda bisa memotivasi tim Anda untuk bekerja produktif dan dapat membantu perusahaan. Demikian materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf atas segala kekurangan. Dan apabila ada yang benar, maka semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk masyarakat. Demikian, bila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, dan boleh suggest materi kuliah apalagi yang akan saya sampaikan di channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk memajukan channel Activity Show Kupas Ilmu untuk Semua. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.